Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi Khulasah Nurul Yakin, review bab 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Bani Quraidota menjelaskan tentang perang Bani Quraidah. Banu Quraidota qaumun min Yahudil Madinati khanu al-uhuda min fi ghazwatil Khandaq wa adharul adawata lil muslimina. Banu Quraidah adalah satu kaum dari Yahudi yang ada di Madinah. Kaum Yahudi yang sudah terikat janji dengan Nabi Muhammad dengan umat Islam semuanya. Sejak Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dan menjadi pemimpin pemerintahan di kota Madinah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu terikat janji bahwa mereka tetap tinggal di daerah Madinah, tetapi mereka juga harus saling menjaga keamanan, harus mengikuti aturan pemerintahan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada peristiwa perang Khandaq, ternyata Bani Quraidah ini berkhianat. Mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir yang ada di luar kota Madinah, yang saat itu bersekutu untuk menyerang kota Madinah pada peristiwa perang Khandaq. Dan ternyata mereka memang sangat menampakkan perilaku curangnya selama ini. Jadi ketika dalam hidup bertetangga dengan umat muslim, itu umat orang Islam selalu merasa terancam dengan keberadaan orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini. Mereka orang yang curang dan orang-orang yang selalu memberikan suasana mencekam untuk orang-orang Islam, meskipun mereka berjanji tidak akan membuat masalah seperti itu. Falamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq amarallahu bi muharabatihim wa tadhiri ardihi minhum. Selepas Rasulullah dan umat Islam menghadapi perang Khandaq, bahkan saat itu sebelum Nabi Muhammad melepas baju perangnya, ya, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menghadapi orang-orang Bani Quraidah. Setidaknya Madinah harus dibersihkan dari orang-orang pengkhianat semacam Bani Quraidah. Islam hampir saja kalah. Umat Islam hampir saja dicelakakan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah kemudian berpesan kepada para sahabat untuk segera bergegas. Belum sampai ganti pakaian, sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, berangkatlah ke Bani Quraidah, laksanakan hukuman yang harus mereka dapatkan sebagai seorang pengkhianat. Apa ya hukumannya? Adalah hukuman mati. Karena tidak ada hukuman yang lebih pantas bagi seorang pengkhianat yang luar biasa kejam terhadap umat Islam, seperti musuh dalam selimut. Di dalam kota Madinah mereka dilindungi, tetapi mereka malah berkhianat sendiri. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat saat itu, kan waktunya saat itu sebelum sholat asar, ya, katakanlah duhur. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat, jangan sampai sholat asar dulu, kecuali sholat asarnya di sana. Maksudnya seketika saat itu juga harus segera diselesaikan. Para sahabat harus disuruh ke sana, ke Bani Quraidah. Kalau sholat asar ya sholat asar di sana. Yang penting dituntaskan dulu di sana. Nah, itu adalah perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu salasatu alafin fahasarahum khamsan wa isrina lailatan. Saat itu Rasulullah bersama dengan 3.000 pasukan. Tapi Rasulullah berangkatnya belakangan, nyusul. Jadi para sahabat berangkat duluan untuk menuju ke sana, Rasulullah nyusul di belakang menggunakan keledai. Nah, di sana dikatakan di sini bahwa Rasulullah dan umat Islam mengepung wilayah Bani Quraidah selama kurang lebih 25 hari. Dalam waktu pengepungan itu, orang Bani Quraidah sudah merasa ketakutan. Allah sudah membuat orang-orang Bani Quraidah ini merasa ketakutan, sehingga mereka memutar otak bagaimana supaya mereka aman. Mereka pertama mengajukan supaya mereka itu diberikan ampunan, dibiarkan tetap tinggal, tapi kemudian mereka membayar pajak seperti nasibnya saudaranya Bani Nadir. Tetapi itu gagal. Bahkan kemudian mereka mengajukan mereka akan keluar dari wilayah situ. Tidak apa-apa lah,
tempatnya, kekayaannya diambil oleh orang Islam, tetapi yang penting mereka dibiarkan selamat keluar dari wilayahnya. Tapi karena ini adalah hukum atau keputusan dari Allah untuk membersihkan Madinah dari para pengkhianat yang mengancam dan membahayakan umat muslim, maka keputusan itu harus dilaksanakan. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'du bin Mu'adz bi qatlir rijali wa sabin nisa'i wa dzurriyyati. Pemimpin umat Islam yang bagian eksekusi saat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia sempat merasa ragu-ragu, bagaimana ini, minta pendapat dengan para sahabat, sampai akhirnya ada salah satu sahabat yang namanya Abu Lubabah, yang dia itu punya keluarga di Bani Quraidah, mempertimbangkan gitulah. Dia sendiri sebenarnya merasa kasihan dan merasa tidak tega gitu. Sehingga rasa ketidaktegaan itu meniadakan pengkhianatan yang begitu luar biasa dan tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, tetapi akhirnya kemudian dengan berbagai pertimbangan yang lainnya, Sa'ad bin Mu'adz ini mengambil kebijakan seperti ini, mengambil kebijakan sendiri, bukan keputusan dari Rasulullah, mengambil kebijakan begini: yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anak dibiarkan tetap hidup. Seperti itu. Itu keputusan atau keputusan sementara yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tanfidil hukmi fanufida fihim wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Nah, kemudian Rasulullah mengetahui hal itu dan Rasulullah kembali menegaskan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan juga umat Islam yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak bisa diampuni. Pengkhianatan itu tidak bisa dibiarkan. Meskipun yang tersisa saat itu adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan dan anak-anak. Justru orang yang seperti ini, yang melihat bagaimana keluarganya dan kerabatnya dihukum mati, itu jauh lebih bisa berbahaya. Selain itu juga karena doktrin yang sudah dibuat oleh orang-orang Yahudi terhadap perempuan-perempuan dan terhadap anak-anaknya itu sama. Jadi pokoknya Islam itu adalah musuh yang harus dibumi hanguskan. Begitu kebenciannya orang Yahudi, sehingga pengkhianatannya itu merupakan kategori pengkhianatan yang sudah tidak mungkin bisa diampuni. Akhirnya keputusan itu pun diambil. Seluruh Bani Quraidah dihukum mati semuanya. Ya, demikian adalah review dari bab 18. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.